Oh. Takbir. Tauhid. Ini bukan endorse ya, bukan endorse, tapi saya mau menjelaskan produk ini semua lambang dari lambang setan sampai lambang Kristen, sampai lambang Yahudi dan Illuminati ada di produk ini. Kue ini enak masalahnya. Dulu juga saya senang dengan kue ini, tetapi setelah recheck and recheck, waduh, faktanya mengerikan. Ingat, di sini saya hanya menjelaskan, bukan menyudutkan sebuah produk ya. Seharusnya produk yang berlabel MUI ini ya, berlabel halal dari MUI, seharusnya MUI lebih teliti gitu dengan produk satu ini. Aduh, padahal hal sekecil ini Bapak Ibu, ya kue doang gitu loh. Kita secara tidak sadar gitu, tidak sadar ya dimasukkan lambang-lambang dari keagamaan orang lain gitu ya. Bumi memiliki keberagaman, budaya, agama, suku, ras, aliran kepercayaan, dan lain-lain. Ada perbedaan antara agama dengan aliran kepercayaan. Ada ribuan agama yang diyakini. Setiap agama ada simbol sendiri untuk membedakan dengan agama yang lain. Seperti agama modern dengan simbol Illuminati. Tapi video ini fokus pada simbol salib yang sangat ditakuti oleh umat Muslim. Salib merupakan metode hukuman mati pada masa Kekaisaran Romawi. Simbol salib digunakan kekristenan awal abad 2, suatu lambang kemuliaan untuk memperingati penyaliban Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia berdosa. Staurofobia dalam bahasa Yunani, stauro, yang artinya berbentuk salib. Staurofobia adalah bentuk rasa takut akan palang atau salib. Banyak Muslim yang mengalami staurofobia, berikut contohnya. Ada 33 negara mayoritas Muslim, lambang palang merah digantikan dengan lambang bulan sabit merah. Awal mulanya, saat Perang Rusia-Turki, tahun 1877 sampai tahun 1878, Kekaisaran Utsmaniyah menilai lambang palang merah menghina kaum Muslim, dan menggantikannya dengan lambang bulan sabit merah. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2016, polisi syariat Arab Saudi memerintahkan toko Mark dan Spencer untuk menutup logo bendera Inggris di seragam sekolah karena memperlihatkan gambar salib. Pada Juni tahun 2012, kelompok Salafi di Mesir memperingatkan agar tidak memotong tomat hingga terlihat bentuk salib pada bagian dalamnya. Di Malaysia, pada tanggal 24 April tahun 2015, warga Muslim Kuala Lumpur menyerukan agar gereja tidak memasang salib karena dianggap menentang Islam dan mengganggu keimanan anak muda. Pada tanggal 9 Juni tahun 2015, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, Datuk Jainab Ahmad Ayyid menyatakan mukena bercorak salib dapat merusak akidah.
Indonesia bukan negara Islam tidak mau kalah dalam hal staurofobia. Pada tanggal 13 Mei tahun 2015, gedung DPRD Prabu Mulih diminta dipugar oleh warganya karena puncaknya berbentuk mirip salib. Pada tanggal 26 November tahun 2015, sebuah foto udara Masjid Agung Melaboh di Aceh dipermasalahkan karena menampilkan sebuah struktur mirip salib. Ceramah kajian subuh Ustadz Abdul Somad sekitar tahun 2015 sampai tahun 2016 mengatakan bahwa di salib ada jin kafir. Pada bulan Juni tahun 2016, Sekjen Mualaf Center Indonesia Ustadz Hani Kristianto mempermasalahkan acara jelang sahur di TVRI karena menampilkan busana muslim bercorak mirip salib. Pada tanggal 23 Agustus tahun 2016, FPI Serang membredel seragam paskibraka karena dianggap bermotif salib. Pasca gempa bumi Aceh 2016, akun Facebook Yasir Al-Zaidi menjadi bahan tertawaan karena mengira handuk bantuan gempa Aceh bergambar lambang perempuan dikira berlambang salib. Viral aksi pria membakar baju muslim karena memiliki motif salib. Video diunggah oleh akun media sosial Instagram @momomedsos, Senin tanggal 23 Januari tahun 2023. Curhatan wanita yang gagal salat karena takut melihat motif sajadah berwarna merah. Video itu diunggah akun Instagram @terangmedia, Rabu tanggal 25 Januari tahun 2023. Wanita itu menjelaskan motif sajadah yang dianggapnya menyerupai gambar saitan. Di tengah sini itu setannya, rajanya, ada lambangnya. Aku gak tahu ini lambang apa, tapi imajinasiku kayak gambar orang, ada tangan sama kaki, kata dia sambil membentuk gambar salib. Astagfirullahaladzim, kalian ngeliat apa yang aku lihat nggak? Atau ini cuma imajinasiku aja? Terus ini kebetulan juga warnanya merah kayak api. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Muslim senang sekali menyerang bahwa Kristen menyembah patung salib. Muslim marah jika umat Kristen menuduh mereka menyembah Hajar Aswad dan Ka'bah. Apakah Kristen menyembah patung salib? Jawaban tegas adalah tidak. Tidak ada kewajiban umat Kristen menghadap patung salib ketika menyembah Tuhan. Lalu, apakah Muslim menyembah Hajar Aswad dan Ka'bah? Tentu saja mereka akan menjawab, tidak, walaupun Muslim wajib menyembah menghadap keduanya. Pertanyaannya, mengapa umat Kristen membuat patung yang dilarang dalam Alkitab? Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan, Allahmu. Imamat 26 ayat 1. Mari teliti ayat Imamat 26 itu. Konteksnya adalah larangan membuat patung untuk disembah. Jadi bukan membuat patung yang dilarang. Dalam Alkitab, Tuhan memerintah Musa untuk membuat patung keruk dari emas dalam kitab Keluaran 25 ayat 18-20. Tuhan juga memerintah Musa untuk membuat patung ular tembaga. Jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dalam kitab Bilangan 21 ayat 5-9. Tuhan memberikan kuasa penyembuhan pada patung ular tembaga itu, yang juga merupakan gambaran dari simbol salib Kristus. Dalam Al-Quran pun tidak ada larangan membuat patung, seperti pada kisah Sulaiman. Patung dan gedung itu digunakan untuk bersyukur kepada Allah. Para jin itu membuat untuk Sulaiman, apa yang dikehendakinya, dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung, dan piring-piring yang seperti kolam, dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Surah Saba ayat 13. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya? Setan ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib. Jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Apa kata Ustadz Abdul Somad kepada salib? Saitan. Melihat salib sama dengan melihat saitan. Ditambahkan lagi bahwa dalam salib ada jin kafir. Dan masuknya jin kafir karena ada patung,
patung Yesus ada jin kafir seperti yang diperagakan Ustadz Abdul Somad. Di sini jelas bahwa Abdul Somad menyatakan bahwa simbol salib itu syaitan, dan patung Yesus yang ia peragakan adalah Yesus yang dimasuki jin kafir. Kata syaitan banyak disebutkan dalam Alkitab, maknanya pun berbeda-beda, tapi fokus di sini adalah syaitan yang ditujukan kepada budak iblis dan pemimpinnya, iblis itu sendiri. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Kitab Wahyu 20 ayat 2. Manusia, Adam, awalnya segambar dengan Tuhan. Manusia diberi kuasa untuk menguasai bumi. Oleh karena hasutan iblis, manusia jatuh dalam dosa dan gambar itu menjadi rusak. Bumi pun dikuasai oleh iblis dan manusia pun terikat dalam kuasa iblis. Tuhan memberikan kurban pertama yaitu kulit binatang kepada Adam dan Hawa ketika sadar bahwa mereka telanjang. Kurban inilah yang menggantikan murka Tuhan akibat dosa mereka. Kurban ini diteruskan kepada keturunan Adam sampai kepada bangsa Yahudi. Kurban terbesar adalah kematian Yesus di kayu salib. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya, yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Surat Roma 5 ayat 12-15. Pengorbanan Kristus di kayu salib dan kebangkitannya, menandakan Kristus mengalahkan kuasa dosa dan maut. Salib merupakan kekalahan iblis. Jurang yang memisahkan antara Allah dan manusia akibat dosa, sudah terjembatani. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Surat 1 Timotius 2 ayat 5. Memang iblis tidak mengetahui rancangan Tuhan. Iblis mengira bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah kemenangannya. Kekalahan iblis tidak membuatnya putus asa. Ia membuat strategi baru dengan menyimpangkan ajaran-ajaran Yesus dengan guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Dan hal itu sudah dinubuatkan Yesus sendiri. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Surat 2 Petrus 2 ayat 1. Kekalahan iblis membuatnya menjadi staurofobia, kebencian dan ketakutan terhadap salib. What have you done to me? Jadi di sini jelaslah bahwa yang benci dan takut dengan salib adalah iblis dan pengikutnya. Siapa pengikutnya? Dari video-video yang beredar, banyak sekali umat muslim benci dan takut dengan salib. Mereka mudah dirasuki oleh syaitan, sehingga Allah memberikan surah yang dapat melindungi mereka. Seperti surah Al-Fatinah, surah Al-Falaq, surah Anas, dan lain-lain. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang menjajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup,
antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Let's say di salib Yesus ada jin kafir, tapi saya ngerasa itu bukan maksudnya dari Ustadz juga gitu, menurut saya. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Yang saya tangkap adalah lebih ke patungnya, bukan ke Yesusnya gitu. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Seandainya Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW, pastinya di dalamnya surat Aminah, nama ibu dia. Tapi justru khusus bercerita tentang bagaimana status kedudukan Nabi Isa dan Maryam. Apakah surah-surah penangkal syaitan berfungsi? Rasulullah pun tidak luput dari sihir atau kerasukan syaitan. Diriwayatkan Aisyah, Nabi pernah disihir hingga dia mulai merasa telah melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dia lakukan. Hadis Bukhari 3175. Bagaimana cara terbebas dari staurofobia? Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Markus 5 ayat 6-7. Datanglah kepada Yesus Kristus. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan."